kalian yang di kursi jabatan, turun dari kursimu. Hai kalian yang di sawah, ayo beranjak dulu dari sawahmu. Hai kalian yang di toko-toko, tutup dulu sebentar tokomu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berlalu begitu saja telinga kita mendengar, tapi kau abaikan panggilan Allah. Kau abaikan seruan Allah. Kita lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kita lebih memilih panggilan bos kita. Salatullah salamullah. Assalamualaikum sahabat Tarawisata. Kembali saya Hendra hadir dengan sebuah video menarik untuk Anda. Namun sebelum video tersebut saya persembahkan pada Anda, saya mau cerita sedikit sebelum mendapatkan video ini. Semula saya berencana akan mengambil video di sebuah acara peringatan Isra Miraj di Kampung Limus Amis Pulau Sari, Kalapanunggal, yakni di Masjid Jami Nurul Iman. Namun entah apa yang jadi alasan saya tidak mendapat izin dari panitia yang saya jumpai. Beliau tidak mengizinkan saya untuk mengambil video acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Namun, saat itu juga saya mendapatkan info dari rekan saya, Kang Wasi, bahwa Habib Husin tampil kembali di Cikidang memeriahkan acara Isra Miraj. Sahabat Tarawisata, video berikut ini adalah tampilan kedua Habib Husin. Setelah malam sebelumnya tampil di Arenda Kabandungan, kini beliau hadir di Masjid Jamiatul Khoiroh Pangkalan Cikidang. Maka dengan senang hati saya langsung menuju Pangkalan Cikidang untuk mendengarkan tausiah dari Al-Habib Husin Al-Atos Cidahu Cikalong. Dan atas kebaikan beliau memintakan izin untuk saya mengambil video di acara ini. Dan alhamdulillah, saat ini saya dapat mempersembahkannya pada Anda. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yashukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah al-Khatimi al-Nasiri al-Sabiti al-Hadi ila siratikal mustaqim wa man tabi'ata da'wata wa sara ala sunnatihi wa adbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan, yakni para alimul ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru agama, wabil khusus daripada sahibul bait Al-Ustadz Aceh yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Ustadz Ade, Al-Ustadz Iman, beserta seluruh para ulama yang lain yang hadir di ini majelis. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita senantiasa selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan ruhani, dipermudah segala urusan dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan para ulama kita Allah memberikan kepada mereka kesabaran di dalam berdakwah, berjuang, menuntun
kita ke jalan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat wasilah kita di ini malam kita dikumpulkan bersama ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba yang taat kepada Allah, hamba yang patuh kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan daripada ilmu beliau-beliau. Amin ya rabbal. Salam ini juga saya sampaikan kepada duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sayyid, kepada para habaib. Ada di tengah-tengah kita Al-Habib Husin bin Zaki As-Segab, ada Al-Habib Haikal Al-Haddar, ada Al-Habib Hadi Al-Hadi, dan juga ada Al-Habib Hamzah Al-Attas. Beradanya mereka di sini, duduknya mereka bersini, berkumpul bersama kita, itu berarti kita telah duduk bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib itu Pak, para habaib itu Bu, mereka itu adalah darah dagingnya Nabi Muhammad. Mereka adalah anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai perhatikan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, "Hum itrati, hulikuhu min tinati, fawailul lil mukazzibina bi fadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah." Kata Nabi, tuh para saribah, tuh para habaib, mereka adalah darah dagingku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi siapapun yang mendustakan daripada keutamaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan membencinya. Insomma wa sholla. Walaupun orang tersebut jidatnya hitam, rajin sujud. Walaupun orang tersebut setahun sekali dia pergi ke Baitullah, walaupun orang tersebut dia keluarkan harta miliaran untuk membantu daripada orang-orang yang membutuhkan, tapi dalam hati ada iri, ada hasud, ada dengki, ada dendam kepada bindiratu Rasulullah, jangankan syafaat kelak di pada mahsyar kita tidak akan ditemui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kalau engkau mengharapkan surga hanya gara-gara salatmu, maka untuk membayar nikmat melihat saja kau tidak akan cukup untuk membayarnya. Oksigen di dokter hanya segelintir saja, hanya satu plastik saja, berapa rupiah yang harus kau keluarkan? Sedangkan kita setiap hari 24 jam bebas menghirup oksigen itu pemberian daripada Allah. Kata Allah, barang siapa yang menyakiti nabiku secara langsung, kau menyakiti daripada aku. Dan barang siapa, kata Nabi, yang menyakiti daripada Fatimah, maka secara langsung dia telah menyakiti daripada aku, kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar kita mendapatkan syafaat, dasar kita masuk surga bersama Rasulullah, yakni tidak lain itu wasilah daripada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kau baca setiap salat, yang kau selalu ucapkan di setiap daripada membacakan salawat, itu adalah leluhurnya daripada para habaib. Mudah-mudahan wasilah kita duduk pada malam hari ini bersama duriyah Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam ini juga Al-Fakir sampaikan kepada para anak-anak muda, kepada para generasi bangsa. Kalian anak muda adalah penerus estafet perjuangan daripada agama. Hai kalian anak muda, kalian adalah penerus perjuangan estafet negara. Baik buruknya kita punya negara, bagus rusaknya kelak bangsa kita, tergantung daripada kalian, wahai anak-anak muda. Oleh karenanya, selama masih muda, gunakan waktu tersebut untuk belajar, baik itu belajar masalah dunia ataupun masalah daripada akhirat. Jangan sampai merasa anak muda engkau habiskan waktumu untuk berbuat maksiat. Jangan sampai kita punya pikiran, mumpung masih muda, ayo maksiat dulu. Mumpung masih muda, ayo judi dulu. Mumpung masih muda, ayo lepas hijab dulu. Jangan sampai engkau berpikiran seperti itu. Kalian telah dikendalikan oleh daripada waktu. Gal Al-Imam Ghazali, dia mengatakan, kullu nafasin min anfasi kal jauhar la tukawwam bil kimam. Setiap hembusan nafas
yang keluar dari diri kalian, yang keluar dari jiwamu, yang keluar dari dirimu, itu adalah emas dan permata yang tidak ada nilainya. Emas atau gunung bisa kita cari, uang sebanyak apapun bisa kau dapatkan, tetapi waktu, tetapi umur, tetapi kesempatan, mau di mana kita cari, mau di mana kita dapatkan? Tidak ada, saudara, toko yang menjual waktu, tidak ada toko yang menjual umur, tidak ada toko yang menjual kesempatan. Maka al-bidar, bergegaslah, bersegeralah di dalam mencari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sa'ah, dunia itu sesaat, dunia itu sekejap. Sungguh waktu kita ini sangat singkat, saudara. Baru kemarin kita merasa masih muda, sekarang kita sudah menikah. Baru kemarin rasanya kita sudah menikah, sekarang sudah punya anak. Baru kemarin kita punya anak, sekarang sudah punya cucu. Begitulah dunia saking singkatnya, saudara. Oleh karenanya, sedangkan waktu itu pasti akan mengambilmu. Allah yang menitipkan daripada nyawa itu pasti akan mengambil daripada diri kalian. Karena al-maut hak, karena kematian itu benar adanya, saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man ahifan. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Setiap yang ada di atas muka buminya Allah pasti akan binasa. Mau yang tua mati, yang muda mati, yang gemuk mati, yang kurus mati, yang sehat mati, yang sakit juga mati. Berapa banyak mata kita menyaksikan di tengah-tengah kita orang yang masih muda sudah mati dengan sia-sia. Sudahkah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sampai saatnya semuanya akan tiba kepada waktunya? Sebelum tiba waktunya, maka gunakanlah umur tersebut untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap sungguh-sungguh untuk daripada memanfaatkan daripada waktu ini, Bu. Karena sekarang kita lihat dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, orang yang meninggal sampai sekarang belum dibangkitkan. Berapa juta tahun itu lamanya kita umur di dunia? Paling 60 tahun, bener? Paling 70 tahun. Bahkan sekarang karena makanan-makanan yang kurang bergizi, makanan-makanan yang cepat saji, orang 40 tahun udah penyakit anu. Sudahkah itu menjadi pelajaran bagi kita? Mau sampai kapan kita seperti itu lalai dengan waktu-waktu kita yang terbuang percuma, saudara? Kalau kalian ingin belajar agama, jangan merasa kita sudah tua lalu kita tidak mau belajar ilmu agama. Allah tidak mewajibkan daripada belajar ilmu agama masih muda saja. Selama kita umur masih ada, diwajibkan untuk daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesempatan malam hari ini salah satu bentuk daripada thalabul ilmi pada malam hari ini. Maka niatkan ketika kita menghadiri daripada acara maulid ataupun acara Isra Mi'raj ataupun acara-acara yang lain, yang pertama kata ulama, niatkan karena kasab. Yang kedua, niatkan daripada thalabul ilmi. Yang ketiga, niatkan karena daripada silaturahim. Yang keempat, niatkan sejak jarah. Itu ulama mematoki daripada kita niat ketika menghadiri daripada acara-acara seperti ini. Jadi niatnya jangan lain-lain. Niatnya jangan hanya karena ingin daripada makanan. Nikahnya jangan hanya karena ingin daripada menyombongkan diri sehingga datang ke majlis-majlis taklim. Ada orang yang bajunya kucel diledek sama kita, ada orang yang ininya kurang pantas diledek sama. Jangan sekalian menyinggung daripada saudara kalian, karena dia adalah saudaramu. Kau menyinggung perasaannya sama dengan kau menyinggung daripada dirimu sendiri. Mudah-mudahan acara malam ini menjadi asbab wasilah turunnya hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Salam ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yang tadi juga kepada aparatur pemerintah yang hadir, yang memberikan daripada sambutan. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugas ini dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kejujuran. Amin ya rabbal alamin. Dan salam yang terakhir ini juga saya sampaikan kepada para laskar-laskar, kepada para panitia. Mudah-mudahan dengan niatmu yang baik menjaga daripada acara ini berlangsung yang baik, baik yang mengorbankan harta, tenaga dan nyawa ataupun segala macamnya, mudah-mudahan tidak Allah balas kecuali dengan balasan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara, tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat iman dan Islam. Maka kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang membuat kita beriman adalah dia patah giginya,
dia berjuang kehujanan, dia berjuang kepanasan, dia kelaparan, dia diintimidasi, dia berjuang sampai ingin dibunuh, bahkan dihinakan, maka sudah selayaknya kita mengirimkan sholawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja perhatikan baik-baik. Pada malam hari ini kita mengenang kejadian yang luar biasa. Kita mengenang satu peristiwa yang agung. Kita mengenang satu perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia dari awal sampai akhir zaman selain daripada perjumpaan tersebut, yakni perjumpaan Rasulullah dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa setitik pun penghalang yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, perhatikan, yakni Nabi Muhammad menerima satu perintah yang mulia, menerima satu perintah yang luar biasa, menerima satu perintah yang agung, menerima satu perintah yang utama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah-perintah yang lain, itu cukup Allah perintahkan melalui Al-Quran. Allah perintahkan kita jihad, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan kita puasa, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan kita jihad, cukup melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, tidak cukup saudara melalui Al-Quran. Allah panggil, Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu utamanya sholat, karena begitu agungnya sholat, karena begitu berharganya sholat. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jaga kamu punya sholat, perbaiki kamu punya sholat, sempurnakan kamu punya sholat. Ingat, sholat adalah penentu kebahagiaan kamu di dunia dan akhirat. Salat adalah penentu keberuntunganmu di dunia dan akhirat. Salat adalah penentu ketika kamu dicabut nyawa, kamu dalam keadaan baik atau dalam keadaan kesakitan yang begitu luar biasa. Salat adalah penentu ketika jasadmu dihantar oleh keluargamu, oleh rekan-rekanmu, oleh kerabat-kerabatmu ke dalam kubur. Engkau akan disiksa oleh malaikat munkar nakir, atau engkau malah sebaliknya akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah penentu ketika kau dibangkitkan dari dalam kubur. Engkau bangkit dengan kelompok yang baik atau dalam kelompok yang tidak baik. Salat adalah penentu ketika amalmu dihitung, yaumul ba'as, yaumul mizan, amalmu dihitung, amalmu berat ke sebelah kiri atau ke sebelah kananmu. Salat adalah penentu ketika engkau menerima buku amal tertata, engkau menerima oleh tangan kiri atau tangan kananmu, bahkan ada orang menerima oleh pundaknya. Salat adalah penentu ketika engkau melewati jembatan Siratul Mustaqim, engkau tergelincir ke dalam api neraka Jahannam, atau engkau akan masuk ke dalam sorga. Salat adalah penentu sorgamu dan nerakamu. Salat adalah penentu seluruh amal ibadahmu yang lain. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau engkau punya tiang hancur rubuh, maka rubuh engkau punya agama. Apa kata Nabi? As-salah ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat adalah otaknya ibadah. Baik buruknya amal ibadah seseorang tergantung daripada dia punya salat. Bagus atau rusaknya amal ibadah seseorang tergantung daripada dia punya salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amal ibadahnya yang lain. Tapi kalau salatnya hancur, salatnya rusak, salatnya berantakan, zakatmu sia-sia, puasamu sia-sia, hajimu sia-sia, bahkan daripada hal-hal yang kau keluarkan secara baik pun sia-sia kalau kau abaikan perintah yang satu ini, yakni daripada salat. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus anak-anak muda sekalian, jaga kamu punya salat. Satu kisah saudara, kamu tahu Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, Qutbil Anfas yang mengarang Ratibul Attas, mungkin pernah dengar. Beliau ketika anak beliau wafat, anaknya meninggal dunia saudara, anaknya itu ketika di tengah rumah ditaruh, datang orang-orang kampung bertakziah ke rumah beliau. Waktu itu sudah datang waktu sholat. Apa kata Habib Umar? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Tahukah kalian, bagiku terlambat sholat berjamaah lebih musibah daripada kematian anakku. Sedangkan kematian anakku adalah musibah dunia, sedangkan terlambat sholat adalah musibah agama. Bagiku lebih musibah kematian anakku, terlambat sholat lebih musibah daripada kematian anakku. Sebab kenapa?
kematian anakku adalah hal yang pasti, itu adalah musibah dunia. Terlambat sholat adalah musibah agama. Bagiku terlambat sholat lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Kalau terlambat sholat jamaah saja sudah menjadi musibah agama, bagaimana ketika kamu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja? Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus anak-anak muda, jikalau di hari-hari yang lalu, di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, atau di tahun-tahun yang lalu, ada sholat yang kamu tinggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka qadha kamu punya sholat. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengqadha engkau punya sholat. Wajib kalian qadha engkau punya sholat. Jangankan kita yang suka meninggalkan sholat hanya gara-gara urusan dunia. Di Jeddah, saudara, ada satu wali besar, ulama besar, namanya Al-Habib Ahmad Assegaf. Beliau itu ayah kandung daripada Al-Habib Abdul Qadir Kutub Jeddah Assegaf. Beliau ketika sholat subuh, jadi pas tasyahud terakhir, tahiyat akhir begini nih, itu beliau fana itu lupa ingatan, dia tetap duduk begini, nggak salam-salam beliau. Tahu berapa lama? 40 hari beliau duduk begini, nggak salam-salam, saking khusyuk dan nikmat berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah lewat 40 hari, itu beliau sadar. Apa kata beliau? Astagfirullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beliau lihat, sudah pagi. Beliau nanya sama anaknya, ya Abdul Qadir, wahai anakku, sudah masuk waktu duha ya? Kok sudah ada matahari? Anaknya bilang, wahai abah, bukan masuk waktu duha lagi abah, sudah 40 hari abah duduk begitu nggak salam-salam. Akhirnya astagfirullah. Akhirnya beliau qadha sholat-sholat yang tertinggal selama 40 hari tersebut, padahal tertinggalnya saking khusyuk dan nikmat berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan kalian, kita suka mengabaikan sholat hanya gara-gara urusan dunia, betul? Kita suka meninggalkan sholat hanya gara-gara urusan tani, betul? Ketika meninggalkan sholat hanya gara-gara urusan dagangan, meninggalkan sholat hanya gara-gara urusan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengqadha engkau punya sholat. Wajib kalian qadha engkau punya sholat. Sholat, saudara, orang-orang yang meninggalkan sholat, mereka itu kata ulama, hayawan ghairul muhtaram, hewan-hewan yang tidak dihormati. Siapapun mereka yang suka meninggalkan sholat, mereka adalah hewan-hewan yang tidak dihormati. Tahu nggak Pak babi? Tahu nggak Pak babi? Ibu tahu babi nggak? Najis nggak babi, Bu? Tapi kata babi, ini ibarat dicontohkan oleh para ulama. Ana syarat dabbah, kata babi. Saya binatang paling hancur, saya binatang paling rusak, saya binatang paling kotor. Bagaimana tidak, saudara? Babi makan kotorannya sendiri. Bapak babi kawin tuh dengan anaknya yang perempuan, ibu babi kawin dengan anaknya laki-laki. Bahkan ada yang sesama jenis, paling bangsatnya itu binatang, itu babi. Apa kata babi? Sebangsat-bangsatnya saya, sekotor-kotornya saya, sehina-hinanya saya, kelak di yaumil kiamah saya tidak akan dihisab oleh Allah, saya tidak akan diberi pertanyaan oleh Allah, karena saya hanyalah binatang. Awaluhu turab wa akhiru turab, awalnya tanah, kembali kepada tanah. Surga tidak, neraka juga tidak. Allah tidak akan nanya kepada saya, kata babi. Hei babi, kenapa kamu tidak sholat? Hei babi, kenapa kamu tidak puasa? Hei babi, kenapa kamu melacur? Hei babi, kenapa kamu berzina? Hei babi, kenapa kamu mabok-mabokan? Allah tidak akan tanya babi seperti itu, karena mereka hanyalah binatang. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Surga tidak, neraka juga tidak. Apa kata babi? Perhatikan kalimat ini. Saya masih lebih mulia ketimbang orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Karena orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, mereka itu adalah orang-orang yang akan pertama kali dihisab, pertama kali dimintai, dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tidak pernah mengabaikan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya bertakwa kepada Allah, selalu menaikkan daripada kewajiban kita, yakni sholat 5 waktu. Insya siap tegakkan sholat, siap sholat awal waktu, siap perbaiki sholat, insya Allah. Sampai-sampai saudara, 24 jam Allah kasih waktu kita dalam sehari, hanya butuh 5 menit, beberapa menit untuk sholat. Sholat duhur 3 menit, bahkan ada yang 2 menit gerakannya tetet beres, bahkan nggak doa dulu, udah sholat sekali baca subhanallah, alhamdulillah, udah aja. Kita itu, saya gitu. Sholat asar 2 menit, 3 menit, 24 jam Pak. Kalau misalkan 5 menit kita ambil untuk menyetor kepada Allah, untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, itu hanya berapa persennya?
Berarti cuma 25 menit dari 24 jam waktunya Allah kasihkan. Tapi kita suka mengabaikan sholat 5 waktu. Terlalu serakah kita, terlalu maruk kita. Padahal Allah yang berikan kamu nyawa, Allah yang memberikan kita waktu. Lihat kita di sekeliling kita, terdengar di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid, panggilan Allah, seruan Allah, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menyeru, hai hambaku, sudah waktunya, kata Allah, kembali kepadaku. Serahkan jiwa dan raga kalian. Hei kalian yang di kursi jabatan, turun dari kursimu. Hai kalian yang di sawah, ayo beranjak dulu dari sawahmu. Hai kalian yang di toko-toko, tutup dulu sebentar tokomu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berlalu begitu saja telinga kita mendengar, tapi kau abaikan panggilan Allah. Kau abaikan seruan Allah. Kita lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kita lebih memilih panggilan bos kita. Kita lebih memilih panggilan istri kita. Lebih memilih panggilan anak kita. Kau abaikan panggilan Allah. Kau abaikan seruan Allah. Padahal kita tahu Allah yang ngasih kita ruh, Allah yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita anak, Allah yang ngasih kita semuanya. Tapi kau abaikan panggilan Allah, tapi kau abaikan seruan Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini umat muslim banyak di negara ini, 270 juta penduduk Indonesia. Lebih daripada 80% itu adalah beragama Islam, saudara. Tapi tidak ada persatuan dan kesatuan di antara kita. Hai umat muslim, jagalah sholatmu, karena sholat adalah simbol persatuan. Karena ketika orang masuk ke dalam masjid, semua bertukuk lutut di hadapan Allah. Tidak ada nasab di situ, tidak ada pangkat di situ, tidak ada kaya atau miskin di situ. Semuanya sama rata ketika bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tahu, perang Badar 313 bisa menang melawan ribuan orang kafir secara logika. Secara matematik tidak akan menang, mustahil. Tapi bisa menang. Kenapa bisa menang perang Badar? 313 bisa menang melawan ribuan orang kafir. Karena semuanya tujuannya sama, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati mereka tidak ada ketakutan terhadap bab dunia. Mereka hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah menangkan daripada perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita di sini bisa seperti itu, bisa menjadi umat yang bisa bersatu, bisa saling menolong terhadap sesama. Hei kalian ibu-ibu, bila mana ada tetanggamu yang kurang makanan, coba tengok saudaramu, ayo hantarkan makanan. Jangan sampai kita makan enak tapi saudara kita tidak makan enak. Ini yang terjadi di negara kita, ini yang terjadi di desa-desa dan di kampung-kampung kita. Ada orang yang nggak punya malah dicela. Apakah Nabi mengajarkan itu? Tidak, saudara. Justru Nabi mengajarkan, bantu mereka yang miskin. Jangan sampai engkau menyakiti perasaannya. Bahkan ketika kau makan enak, harusnya saudaramu juga makan enak. Karena kau bagaikan tubuh, satu tubuh. Ketika tubuh satu sakit, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit. Itulah seorang muslim. Dan ciri muslim ini sekarang mulai luntur di antara kita. Ini harus daripada segera diperbaiki. Dari siapa? Dimulai daripada diri kita kepada tetangga-tetangga kita. Perhatikan tetangga-tetangga kita. Perhatikan daripada anak-anak yatim kita, para jompo-jompo tengah kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu untuk diri kita saja, kita tidak peduli terhadap umat yang lain, terhadap tetangga kita yang lain, saudara-saudara yang lain. Oleh karenanya acara ini mudah-mudahan menjadi asbab wasilah kita daripada lebih bisa membantu daripada sesama kita. Karena dengan membantu kita kepada sesama kita, itu juga sebagaikan perjuangan daripada dakwah kita kepada tetangga-tetangga kita. Oleh karenanya saudara, satu lagi yang saya ingin sampaikan. Sekarang ini bentar lagi musim politik, bener Bu? Sekarang ini musim politik. Kalau ada tetangga yang beda coblosan, jangan sampai saling hujah, siap. Jangan sampai saling sindir, siap. Jangan sampai ulama, misalkan yang ini pilih A, kalian pilih B, kalian berani menghujah daripada para ulama. Ulama setempat kadang-kadang dihujah sama penduduknya karena beda pemilihan. Jangan sampai kalian seperti itu. Kita kenal dengan keluarga kita, dengan teman kita sudah lama, bertahun-tahun. Ada orang yang baru seminggu kita kenal datang gara-gara ada misi masalah politik, gara-gara itu, gara-gara beras, gara-gara amplop. Kita mendolimi daripada sesama kita yang udah kita kenal bertahun-tahun. Ini terjadi di tanah air kita sendiri. Jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang seperti itu, saudara. Karena persatuan dan kesatuan kita itu dijaga oleh daripada undang-undang ini. Terutama kita tidak boleh menyakiti daripada tetangga-tetangga kita. Insya Allah. Sampai sini jelas, sampai sini paham.
Lanjut apa jangan? Udah jam 23 lewat 16 masih sanggup. Saya sebelum kesini, ini cerita flashback. Ustadz telepon, Habib jam 9 harus sudah ada di tempat. Di sini nggak pernah malam-malam, Beb, katanya. Jadi jam 11, setengah 11 bahkan beres. Ditungguin dari tadi sambutan ini, sambutan itu. Ini udah mau jam 11, Ustadz, bagaimana ini, kasihan masyarakatnya. Katanya jam 11 harus beres. Emang benar masyarakat sini begitu? Kalau dengar ngaji begitu? Acara Isra Mi'raj ataupun Maulid setiap hari apa enggak? Tiap hari apa enggak? Masa eleh ku cangkel? Masa eleh ku tunduk? Duduknya kalian di sini ini adalah nilai ibadah, Bu. Kita memperingati Maulid atau memperingati Isra Mi'raj. Kelak tuh, Bu, kursi yang Ibu dudukin ketika Ibu enggak selamat di akhirat, itu kursi akan bersaksi di hadapan Allah. Dia berkata, "Ya Rob, si ini, si orang ini, si Fulan bin Fulan ini pernah satu waktu, 1 jam, 2 jam dia gunakan waktunya untuk duduk melihat daripada para ulama, melihat daripada para habaib, dan aku sebagai saksinya yang diduduki oleh orang tersebut. Maka aku minta, ya Rob, dengan rahmatmu, maka masukkanlah orang tersebut ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala." Belum juga makanan, orang yang ngasih makanan tuh jangan disepirakan, walaupun pisang, walaupun air tuh, ini airnya kan putih, harusnya makan kopi, susu gitu di atas. Walaupun putih, ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah, karena ini pernah daripada memperingati daripada Isra wa Mi'raj. Karena dalam Isra wa Mi'raj di situ ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ada pembacaan tahlil, ada pembacaan tasbih, takbir, tamjid, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi mulia karena kita mengagungkan daripada Rasulullah SAW. Jadi saya mau tanya terakhir nih, lanjut apa jangan? Lanjut, Bu. Leres. Kumaha lamun suamina nungguan di rumah marah-marah, hadir tablik akbar sampai jam 12. Tuh nyaho abdi lapar. Kumaha lamun kitu, Bu, kendae? Sugan bapak arek ieu, sugan arek apa menunaikan kewajiban nama isinya sudah janjian, udah wangi, udah apa? Keburu malam. Kita lanjut insya atau 10 menit deh nya punya kayak itu 10 menit deh. Yang terakhir, saudara, sekarang ini banyak orang yang berani menghujah daripada para ulama. Ulama itu mulia karena dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai ada orang yang suka memfitnah, mengadu domba daripada ulama, sampai mencibir. Ada pemilihan ulama beda nih, anu ieu mah gerakan A, gerakan B. Hiji ngabela ka dieu ngahina kana itu. Saha maneh ngahina ulama? Walaupun dia berbeda, jangan kalian sampai menghina daripada para alimul ulama. Gak boleh. Karena menghina kau kepada ulama sama dengan kau menghina kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat dalam kitab Al-Mawahid Al-Qudusiyah Syekh Ibrahim Baharwas dari Sibang, beliau itu menjelaskan tentang keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Siapa itu Al-Imam Faqihil Muqaddam? Dia itu leluhurnya para habaib, datuknya para habaib, As-Segaf, Al-Idrus bin Syah Abu Bakar bin Syahab Al-Atos, dan yang lain-lainnya. Itu beliau, datuk-datuknya para habaib. Beliau itu dikuburkan di Zanbal, saudara. Jadi Zanbal ini adalah pemakamannya para auliyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada beberapa sahabat ketika berperang Badar wafat dikuburkan di Zanbal. Singkat cerita, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia meninggal, kuburnya kebetulan didekatkan dengan kuburnya Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Karena ini orang fasik, karena ini orang fajir, jelas di dalam kubur dia disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Ketika dia sedang disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, ketika ini orang sedang diazab oleh malaikat Munkar Nakir, tiba-tiba Imam Faqihil Muqaddam masuk ke dalam kuburnya orang fasik tersebut. Dia berkata, "Ar-ruh ya Munkar Nakir, pergi kamu wahai Munkar Nakir, indit kamu wahai Munkar Nakir, jangan kamu siksa dia, jangan kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu azab dia, jeritan dia, tangisan dia mengganggu zikirku kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Ini orang fasik, orang yang suka mendustakan Allah, mendapatkan syafaat hanya gara-gara kuburnya dekat dengan ulama. Dia dekat dengan ulama bukan semasa hidup.
Tapi ketika dia meninggal, kuburnya dekat dengan ulama, mendapatkan syafaat. Bagaimana dengan kita? Kalau hidup kita tidak kenal dengan ulama, maka merugilah saudara. Kalau kau hidup tidak kenal dengan orang-orang soleh, maka celakalah saudara. Karena sesungguhnya ketika kita bersalaman dengan ulama, bersalaman dengan orang soleh, bersalaman dengan daripada para habaib, itu sama dengan kau menyalami daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tangan ini bersanad saudara. Kita salaman dengan guru kita salaman dengan gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sesuatu yang bersentuhan dengan Nabi diharamkan untuk dicicipi oleh api neraka jahanam. Bahkan sampai man sopaha aliman faka'annama sopahani. Barang siapa yang salam kepada para ulama, kata Nabi, salam kepada orang-orang soleh, maka seakan-akan dia menyalamiku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tajul Ars, dalam kitab karangan Al-Habib Ali bin Husin Al-Qattas, Tajul Ars ini diceritakan di situ, dulu di India ada satu wali besar, ada satu ulama besar namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Qattas. Ini kisah suka dikisahkan oleh Al-Habib Bahar bin Semit. Beliau itu tinggalnya di gunung, tidurnya di atas pohon, gak pernah pakai baju, dia pakai sarung kemana-mana. Tapi alangkah pun begitu, setiap hari orang-orang Hindu datang kepada Habib Muhammad untuk meminta doa, dan dengan izin Allah doanya semua dikabul. Dan setelah mereka meminta doa, semuanya masuk Islam. Makin hari makin banyak itu orang Hindu masuk Islam, datang kepada Habib Muhammad. Maka terdengarlah kabar tersebut oleh raja Hindu sana. Dia geram ketika mendengar rakyatnya banyak masuk Muslim. Dia datang kepada Habib Muhammad. Ketika dia datang, dia ancam Habib Muhammad, wahai Habib, stop kamu saya punya rakyat, saya dimasukkan oleh keagamamu Habib. Kalau kamu tidak stop, kalau kamu tidak ajak saya punya rakyat untuk tidak mengikuti agamamu, besok saya akan datang ke sini, saya akan bawa pasukan gajah, saya akan hancurkan ini hutan, saya akan ratakan kediamanmu wahai Habib. Kata Habib Muhammad, kalau kamu besok mau datang ke sini, mau hancurkan ini hutan, silahkan. Tapi harus kamu tahu, saya tidak pernah paksa kamu punya rakyat untuk masuk agama saya. Mereka sendiri datang kepada saya, mereka datang minta doa, mereka sendiri yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mendengar jawaban seperti itu, ini raja geram. Dia mau menunjukkan daripada powernya, dia mau menunjukkan daripada kekuatannya. Dia besoknya bawa pasukan gajah yang begitu banyak untuk menghancurkan daripada kediaman Habib Muhammad tersebut. Dengan izin Allah, saudara muda, Habib Muhammad hanya menyuruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Dengan izin Allah pula hancur luluh lantak pasukan gajah tersebut. Melihat keramat daripada Habib Muhammad, melihat keistimewaan, melihat keanehan daripada Habib Muhammad, ini raja datang lagi kepada Habib Muhammad. Dia bertekuk lutut, dia memohon ampun, dia minta maaf, dia katakan, Habib, maafkan saya Habib, saya tidak akan melarang lagi saya punya rakyat untuk masuk agamamu. Hegai rakyat saya masuk agamamu, hegai Habib. Tapi satu hal yang saya pinta Habib, tolong jangan ajak saya untuk masuk agamamu Habib, jangan ajak saya untuk menganut daripada agamamu Habib. Dan saya janji kepada kamu Habib, setiap hari Jumat saya akan datang kepadamu, saya akan daripada bersilaturahim kepadamu. Ternyata setiap hari Jumat, benar saudara, ini raja datang kepada Habib Muhammad, dia datang, dia cium tangan Habib Muhammad. Ketika dia pulang, dia cium tangan Habib Muhammad. Begitu terus sampai ini raja meninggal dunia. Orang Hindu kalau meninggalkan dibakarnya bu. Coba di India ini di Taj Mahal, di apa ke sungai Nil, dibakar sama dia tuh jasadnya sampai hancur jadi abu, lalu abunya ditaburkan ke sungai ini. Itu kepercayaan daripada mereka. Tapi ini raja ketika dibakar karena agamanya Hindu, jasadnya ada beberapa bagian yang api tidak mau menyentuhnya. Bagian apa itu? Bagian tangan dan mulut raja tersebut nggak hancur ketika dibakar. Dibakar lagi nggak hancur tetap. Ini keluarga raja heran, kenapa tangan dan mulut itu raja tidak hancur, sedangkan bagian yang lain hancur. Kemudian keluarga raja datang kepada Habib Muhammad, diceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Habib Muhammad berkata, kenapa tangan dan mulut raja itu tersebut tidak hancur? Karena dia datang kepada saya setiap hari Jumat, dia cium saya punya tangan, dia pulang dia cium saya punya tangan. Sedangkan saya bilyaqdah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, setiap hari saya mencium tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mencium tangan ulama sama dengan mencium tangan Nabi Muhammad, mencium tangan orang soleh, mencium tangan habaib sama dengan mencium daripada tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak heran Pak, ini ayat kuburannya terus bertahun-tahun digali kuburnya, utuh kene seueur pan kejadian kos kitu raras.
Itu tandanya saudara. Maka jangan jauhlah kita daripada ulama. Ulama adalah simbol perjuangan. Ulama adalah ujung tombak daripada umat muslim. Kalaulah ujung tombak itu tumpul, jangan sampai kita nanti akan celaka. Kalaulah ulama tersebut tidak dihargai, bagaimana kita mengaku umat untuk mengadu minta syafaat daripada Rasulullah. Ulama adalah simbol daripada perjuangan ini. Oleh karenanya saya mau tanya, siap cintai ulama? Siap cinta ulama? Siap taat sama ulama yang istiqomah? Ulama lebih mulia daripada pejabat, betul. Ulama lebih hebat daripada polisi, betul. Ulama lebih mulia daripada presiden, betul. Siap berjuang di bawah barisan ulama, siap berada di komando ulama. Takbir! Ingat tenu Habib sampaikan Bu, tiasa kacernah teu insya siap diamalkan, siap diamalkan. Ulah ke datang pulang ke rumah teh tadi Habib ngaji naon teuing anu kahijinya itu tong ninggalkan anu kadua cintai ulama sepenuh hati eta we dua biasanya mau loba-loba teuing make poho kaituna. Insya Allah dengan dua patokan itu kita kelak akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah setengah 12, berarti sudah 1 jam. Tapi berasa cukup Ustadz. Kalau misalkan nanti mau lanjut, insya Allah di bulan Maulid nanti kita bertemu lagi dimanapun acaranya. Siap hadir Bu? Siap hadir Bu? Mudah-mudahan sadayana panjang umur, amin. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya, amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga semuanya diampuni, amin. Mudah-mudahan kerabat-kerabat kita yang lagi sakit, tetangga kita, saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan tidaklah kita wafat kecuali dalam bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar ataupun nada yang hentakannya sengaja Habib berhentak-hentak begitu, tidak lain dan tidak bukan agar bapak-bapak yang ibu-ibu henteu tararunduh, henteu lalaletoy ninggalin ceramah semangat mahnya nu hadir nanti semangat, sengaja, tidak lain dan tidak bukan tidak akhlak berbicara seperti itu, bukan semata-mata itu hanya untuk daripada mengetuk sanubari sehingga itu bisa dicerna oleh pikiran dan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.